Halo penonton, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang routing statik. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian. Pada intinya, sebuah routing statik adalah sebuah jenis routing yang dilakukan oleh admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi, dan routing ini dilakukan secara manual. Selanjutnya cara kerja. Untuk cara kerjanya yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Lalu yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima pada tabel routing. Yang ketiga yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Selanjutnya ada beberapa parameter yang bisa dilihat pada routing statik, yaitu yang pertama adalah destination, adalah alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 000 untuk semua jaringan. Lalu yang kedua ada gateway, adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Yang ketiga pref source, adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Yang keempat yaitu distance dari 0 sampai 255, adalah jarak administrator jaringan dari router. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama kita bahas dulu tentang keuntungan dari routing statik, yaitu yang pertama ada meringankan kinerja prosesor router, karena routing statik sendiri dilakukan secara manual untuk pengalamatannya, jadi tidak diperlukan sebuah prosesor yang besar. Lalu yang kedua yaitu tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Lalu yang ketiga yaitu routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat yaitu routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk mengspoof dengan tujuan membaca traffic, dikarenakan ya itu tadi dikerjakan oleh secara manual. Lalu selanjutnya ada kerugian. Yang pertama yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Jika tidak, maka akan kesulitan nantinya untuk mengolah jaringan tersebut. Yang kedua yaitu hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil, yaitu tadi karena dilakukan secara manual. Jadi jika diterapkan di jaringan yang berskala besar, bukan berarti tidak bisa, melainkan sedikit rumit atau cukup rumit bisa dibilang. Lalu yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan dari routing statik itu.
Oke, jadi sekarang kita masuk pada simulasinya. Di sini saya memakai 3 router ini ya, 3 router, 3 device PC dan 2 server. Ini sudah saya setting ini ya. Ya, untuk settingannya seperti ini. Yang perlu disetting dari router yaitu dari fast Ethernet. Nah, ini fast Ethernet ini harus di on kan dulu, lalu diisi dari IP address submax. Ini juga sama ya, ini adalah dari PC nya untuk menghubungkan ke PC. Lalu untuk yang ini serial yaitu untuk menghubungkan antar routernya. Nah, untuk settingannya seperti ini ya, ini jangan lupa di on kan juga. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk router semua hampir sama ya settingannya. Fast Ethernet dan juga serial harus disetting, perlu disetting. Lalu ya kita lihat ya, dari router 3 juga sama. Intinya untuk router dari fast Ethernet menyesuaikan dengan komputer yang terhubung atau device-nya. Lalu untuk serialnya itu untuk menghubungkan antar routernya. Nah, untuk servernya ya, untuk settingannya seperti ini ya. Untuk settingannya seperti ini bisa dilihat. Ini untuk server 2 nya. Nah, dan untuk server satunya seperti ini. Lalu untuk PC nya untuk settingan PC nya seperti ini ya, bisa dilihat. Untuk PC 1, lalu PC 2, lalu PC 3. Nah, jadi seperti itu ya settingan dari PC nya, mulai dari IP, gateway dan sebagainya. Lalu sekarang kita coba untuk mengirim sebuah ICMP ya. Kita coba langsung ya mengirimkan. Kita mulai dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita lihat apakah terhubung ya ke PC 2, lalu kembali. Nah, jika kembali berarti tanjanya berhasil ya. Lalu kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3 ya. Oke. Ya, bisa terkirim juga. Lalu kita coba lagi PC 1 ke server 1. Ya, oke, bisa juga ya ini ya, bisa terkirim ke server 1 dan bisa kembali lagi. Kita coba juga untuk server 2 nya. Oke ya, bisa dikembalikan juga ya, berarti selesai, bisa terhubung.
Kita coba PC3 ke server 2 saja ya. Oke, dapat dikembalikan ya. Nah, berarti terhubung juga ya. Jadi itu ya untuk simulasi dari routing statik, yang dimana routing ini dilakukan secara manual setting dari routernya. Oke, mungkin cukup itu untuk video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa.